Saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, ya saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin. Bukan hanya towel saja. Pak Erick Thohir itu mantan anggota IOC, Komite Olimpiade Internasional, ini Exco Enoce berani-beraninya mengkritik. Pengkritik Shin Tae-yong bakal kena straf. Enoce akhirnya minta maaf ke PSSI. Cina. Dulu kami ketemu Indonesia berpikir harus bikin berapa gol. Tapi sekarang jangankan bikin banyak gol, mikir menang aja belum ada solusi. Media asal Vietnam, Bao Quoc-te, menilai timnas Indonesia U20 kesulitan melawan Timor Leste U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Padahal dalam laga yang dimainkan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Jumat 27 September 2024 kemarin, skuad Garuda Nusantara mampu menang dengan skor 3-1. Timnas Indonesia U20 menjalani laga yang cukup alot melawan Timor Leste U20. Meski berperingkat FIFA lebih tinggi dan menjadi tuan rumah grup F, Timnas Indonesia U20 hanya menang 3-1, bunyi keterangan media Vietnam, Bao Quoc-te, di salah satu artikel mereka, Sabtu, 28 September 2024. Perlawanan sengit diperlihatkan Timor Leste U20 saat menghadapi Timnas Indonesia U20 di laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Gopal Krishnan Asramasamy pun bangga dengan anak asuhnya. Meski kalah dari Timnas Indonesia U20, Gopal Krishnan Asramasamy merasa tim asuhannya telah tampil dengan baik dan mampu menampilkan permainan yang membanggakan. Saya merasa puas hati dengan kami punya persembahan, ujarnya selepas laga. Di sisi lain, fakta membuktikan bahwa Jens Raven merupakan mesin gol Timnas Indonesia U20. Tambahan 1 gol ke gawang Timor Leste membuat Jens Raven terus bersinar bersama Timnas Indonesia U20. Kini, ia telah mengoleksi 2 gol. Gol pertama ia lesakan ke gawang Maladewa pada matchday 1, sementara gol keduanya dicetak ke gawang Timor Leste. Di balik impresifnya Jens Raven, pemain berusia 18 tahun ini pun didorong oleh banyak netizen agar bisa memperkuat Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia dinilai bisa menjadi salah satu striker yang diandalkan saat skuad Garuda bertemu Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Apalagi, Jens Raven telah membuktikan dirinya merupakan bomber yang cukup tajam ketika membela Timnas Indonesia kelompok umur. Meski demikian, Jens Raven tampaknya harus bersabar dan berusaha lebih keras lagi agar mendapat panggilan Shin Tae-yong. Pada Agustus lalu, pelatih asal Korea Selatan ini memberikan isyarat bahwa Jens Raven belum akan dipanggil ke tim senior. Saya pernah lihat dia langsung ke Belanda. Saya lihat ada kekurangan, ucap Shin Tae-yong di Stadion Madia, Jumat, 16 Agustus 2024. Jadi harus step by step ya. Dia harus membuat suasana yang baik agar bisa naik level, ucap Shin Tae-yong. Kontroversi soal naturalisasi untuk Timnas Indonesia kembali mencuat. Kali ini giliran Hifni Hasan yang melontarkan kritik tajam langsung di depan pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong. Hifni Hasan datang mewakili Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari di acara Jebreyet Media Award 2024, Kamis, 26 September 2024. Dalam sambutannya, Hifni Hasan berbicara belak-belakan kepada Shin Tae-yong. Hifni Hasan mengkritik terlalu banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia skuad asuhan Shin Tae-yong. Pertama saya mau berbicara tentang Coach Shin Tae-yong. Jadi saya orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, kata Hifni Hasan mengutip dari YouTube Jebret Media. Saya coba memberitahu kepada beliau, jangan terlalu banyak pemain naturalisasi dibawa ke tubuh sepak bola Indonesia, tambahnya, hari Jumat, 27 September 2024. Pihak NOC Indonesia memberikan statement resmi terkait komentar kontroversial Hifni Hasan. Dalam keterangannya, NOC Indonesia menegaskan bahwa pernyataan terkait program naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI yang dilontarkan Hifni Hasan tidak mewakili institusi atau organisasi Komite Olimpiade Indonesia. Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, mengambil sikap atas kegaduhan yang terjadi usai pernyataan yang dilontarkan anggota Komite Eksekutif, Hifni Hasan di acara Jebreyet Media Award 2024 pada Kamis, 26 September 2024, tulis keterangan NOC Indonesia. Pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia.
Walaupun itu pernyataan pribadi, namun yang bersangkutan tidak pantas menyampaikan pendapatnya pada kesempatan tersebut, karena beliau hadir mewakili Ketua Umum NOC Indonesia, lanjut keterangan tersebut. NOC Indonesia turut menghormati setiap langkah yang diambil oleh masing-masing anggota, dalam hal ini, PSSI soal program naturalisasi pemain di Timnas Indonesia. NOC Indonesia memohon maaf atas tindakan yang bersangkutan terhadap Ketua Umum PSSI beserta jajarannya termasuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. NOC Indonesia senantiasa mendukung PSSI dalam pengelolaan organisasinya, tulis pernyataan resmi NOC Indonesia. Komite Olimpiade Indonesia akan melakukan langkah-langkah termasuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi, tambah keterangan tersebut. Media lokal negeri tirai bambu merasa khawatir dengan peluang Timnas Cina kala menghadapi Timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 15 Oktober 2024 mendatang. Di matchday pertama, Cina babak belur dicukur di kandang Jepang dengan skor 0-7. Cina kembali kalah pada pertandingan kedua, kali ini takluk 1-2 dari Arab Saudi. Hasil itu membuat pelatih Cina, Alexander Ivankovic, posisinya tertekan. Mau tidak mau dia harus mengemas hasil lebih baik pada dua pertandingan berikutnya. Cina dijadwalkan melawan Australia pada 10 Oktober dan meladeni Timnas Indonesia pada 15 Oktober 2025. Media Cina, Sohu.com, mengatakan Ivankovic tak punya pilihan selain berusaha meraih satu kemenangan dari dua laga tersebut, terutama melawan Timnas Indonesia. Sohu menyebut tambahan poin sangat dibutuhkan jika tim Dragons masih ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sohu menyebut kans mendulang poin bagi Cina lebih besar saat melawan Timnas Indonesia. Namun, mereka juga khawatir karena kekuatan pasukan Shin Tae-yong sudah tak bisa diremehkan lagi. Menimbang kekuatan Timnas Cina, rasanya sangat sulit meraup poin di markas Australia. Opsi terbaik bagi Timnas Cina adalah bermain melawan Indonesia di kandang dan berusaha meraih 3 poin, tulis Sohu. Jika ini 20 tahun lalu, ketika Cina bermain menghadapi Indonesia di kandang, tim dan fans mungkin hanya berpikir bagaimana caranya mencetak lebih banyak gol. Namun, Timnas Indonesia saat ini bukan lagi lawan yang mudah, mereka punya banyak pemain naturalisasi, imbuh Sohu. Sohu menyebut Timnas Indonesia saat ini setara dengan tim ketiga Belanda dari segi teknik. Tidak mudah bagi Timnas Cina untuk mengalahkan mereka di kandang sendiri, tulis Sohu. Kami berharap Timnas Cina bisa tampil bagus di pertandingan ini dan mencapai target utama mengalahkan Indonesia sesegera mungkin, imbuh media tersebut.